Oke, kita lanjut ke periode bulan April. Di sini saya mau share screen dulu pada bulan April. Oke, di sini ada post closing trial balance di bulan Maret ya. Jadi itu ini saldo awal dari periode di April ini. Saldo awalnya itu terdiri dari apa aja sih? Terdiri dari ada cash, ada styrofoam, ada sasa, garam, bawang merah, bawang putih, alpukat, mangga, buah naga, jeruk, building, accumulated depreciation building, supplies gas, equipment, accumulated depreciation equipment, terus ada supplies gas juga, ada equipment, ada accumulated depreciation equipment, capital, marital earning. Lanjut ke jurnal pembelian nih. Di bulan April ini sama. Jadi tuh perusahaan bakso ini kalau beli persediaan itu kayak daging sapi itu dibeli setiap 7 hari, 7 kali sehari gitu kan. 7 kali pembelian gitu. Jadi kayak bukan 7 kali pembelian tapi kayak 7 hari sekali untuk daging sapi. Tapi kalau kayak kuning bakso kayak mie kuning bakso gitu kan, kayak ayam mie yang buat mie ayam itu cabai saus saus sama kecap cuka lada itu dibeli 4 hari sekali. Kalau kayak bawang merah, bawang putih, jeruk, buah-buahan itu dibeli 5 hari sekali. Dan di sini juga ada bayar utilities expense-nya pada tanggal 15 juga sebesar Rp1.000. Jadi kita lihat aja nih ya pembeliannya itu setiap tanggal 1 nih, 1 April yang dimana mengeluarkan cash sebesar 832.000. Terus pada tanggal 3 April dia mengeluarkan cash sebesar 118.000. Terus di tanggal 5 April dia mengeluarkan cash sebesar 1.132.000. Dan di tanggal 8 dia mengeluarkan cash sebesar 900.000. Di mana di tanggal 9 ini dia membeli persediaan bahan dagang bakso yang kayak bawang merah, bawang putih, aneka buah yang buat jus gitu ya. Terus di tanggal 9 April dia juga mengeluarkan cash sebesar 832.000. Tanggal 12 dia juga membeli daging dengan mengeluarkan cash 300.000. Di tanggal 13 dia juga mengeluarkan cash sebesar 950.000. Di tanggal 15 dia juga mengeluarkan cash sebesar 100.000 untuk membayar beban air dan bayar listrik gitu kan. Tanggal 17 dia juga mengeluarkan duit sebesar 832.000 untuk belanja kebutuhan dagang bakso. 18 juga dibelanja dengan mengeluarkan duit 118.000. Di tanggal 19 dia juga mengeluarkan uang sebesar 300.000. Di tanggal 21 ini dia juga mengeluarkan duit sebesar 832.000. Seperti yang kalian lihat aja deh ya di sini. Dia mengeluarkan uang berapa karena banyak banget yang dikeluarkan duitnya untuk membeli persediaan bahan bakso ini. Terus di jurnal penjualan di sini harganya masih sama. Di jurnal penjualan ini dia juga sama di bulan April dia kagak jualan di hari Kamis. Jadi di bulan April ini setiap tanggal 7, 14, 21, 28 dia nggak jualan karena itu hari Kamis jatuhnya libur warung ini. Bisa sendiri lah ya, ini penjualan-penjualan dan cash yang didapatkan itu sebesar apa. Kalau dari yang saya lihat, penjualan terbesar itu ada jatuh pada tanggal 1 April ya. Dia mendapatkan debit cash sebesar 1.800.000 dan penjualan juga mendapatkan sebesar 1.800.000. Mungkin kalau ada yang lebih besar lagi, oh nggak ada, kayaknya tanggal 1 itu yang lebih besar emang. Karena mendapatkan 1,8 juta. Kalau yang paling kecil menurut saya itu pada tanggal 4 April nih.
4 April, dia mendapatkan cash besar 450.000 dan penjualan juga dapat 450.000. Oke, lanjut untuk ledger ya. Ledger sama kayak yang periode bulan Maret, tinggal disusun aja per data gitu, kayak cash, daging sapi, mie kuning bakso gitu. Ada saldo awal juga di cash nih. Saldo awalnya itu sebesar 23.485.000. Di sini akhirnya itu dengan cash berjumlah 41.294.000. Sini banyak banget ya yang dihasilkan gitu kan di ledger ini. Oke, sekarang kita ke trial balance. Trial balance itu tinggal di data ya, yang kayak cash, daging sapi, hasil akhir itu berapa yang sudah didata tadi di ledger. Ini ada trial balance di bulan April tanggal 30. Di sini banyak banget. Di kredit cuma ada accumulated depreciation building, ada accumulated depreciation equipment, ada capital, sales, sama return earning. Di sini jadi tuh total debitnya itu ada 65.266.000. Di kredit juga ada 65.266.000. Begitu. Nah, ini balance ya, balance. Dan sekarang kita ke adjusting entries. Di adjusting entries ini bisa kalian lihat sendiri, ini banyak banget bahan yang tersisa ya. Bahan yang tersisa itu hampir semua bahan karena emang belinya juga dia mendekati akhir periode di bulan April gitu. Jadi kayak beli tanggal 28, 29, dan 30. Karena kan tadi saya bilang mereka tuh beli persediaan kayak setiap 5 hari sekali, 4 hari sekali, 7 hari sekali. Jadi masih ada barang yang sisa. Barang yang terpakai penuh cuma supply gas doang ini. Semuanya ada sisa dan ada mengalami penyusutan gitu. Equipment dan kemudian mengalami penyusutan sebesar 100.000 dan 250.000. Tinggal didata aja di general journalnya ya guys. Terus lanjut ke adjusting trial balance. Di sini juga tinggal di data aja yang mana-mana kita harus data. Jangan lupa data yang expand-nya juga. Dan di sini mendapatkan total debit 65.619.000 dan di kredit juga mendapatkan total 65.616.000. Dan ini balance ya. Lanjut ke income statement nih. Sama kayak di bulan Maret, income statement di April ini ada revenue sales yaitu 27.255.000. Ada expand-nya juga nih. Ada expand-nya juga, banyak banget expand yang dikeluarkan. Total expand yang dikeluarkan itu sebesar 9.673.800. Net income yang didapatkan itu sebesar 17.581.200. Lanjut ke return earning. Return earning di bulan April ini, dia ada return earning di bulan April tanggal 1 ya, karena kan tadi saldo awal itu ya, saldo awal itu ada return earning 17.711.000. Dan net income juga dimasukin ditambah, jadi tuh hasilnya itu 35.292.200. Dividen di sini kagak ada, dan jadi return earning di bulan April itu sebesar 35.292.200. Lanjut ke classifies of financial position. Sama kayak yang tadi bulan Maret, ada data property, plant, and equipment. Building dikurangin accumulated depreciation building, ada equipment dikurangin accumulated depreciation equipment. Jadi total property, plant, and equipment itu sebesar 13.450.000. Terus ada current asset nih. Current asset
Total current asset ini sebesar 41.842.200 ya guys. Total aset itu jadinya ada 55.292.200. Lalu di equity and liabilities itu ada capital dan return earning. Capital equity-nya itu totalnya ada 55.292.200 dan total equity and liabilities-nya itu ada 55.292.200. Balance ya guys sama total aset. Itu harus balance karena kalau nggak balance berarti ada yang salah. Terus cash flow statement sama kayak di bulan Maret ada penjualan barang dagang di aktivitas operasional. Ada pembelian persediaan barang dagang juga, ada pembayaran beban air dan listrik. Jadi itu harus kasih untuk aktivitas operasional itu ada 17.709.000. Terus ada kenaikan kasnya itu sebesar 17.709.000. Posisi cash pada 1 April ini sebesar 23.485.000. Posisi cash pada 30 April ini sebesar 41.264.000. Lanjut ya ke closing entries. Sama sih kayak yang bulan Maret. Digit 3 itu ada sales revenue dibalik ke debit jadinya tuh. Income summary tinggal ditambahin dari expense yang dikeluarkan gitu kan. Income summary yang di tanggal 30 juga ada return earning juga. Ini tuh hasilnya itu dari ini yang di sini nih. Tinggal dikurangin aja hasilnya ini. Gitu. Nah, terakhir di post closing trial balance yang dimana nantinya ini jadi saldo awal di bulan periode Mei gitu kan. Tapi karena saya bikinnya 2 periode doang, jadi ini nanti bakal mungkin kepake di bulan periode Mei. Saldo awal ya. Itu ada yang tadi. Jadi itu yang nggak masuk di post closing trial balance ini ada revenue atau sales, terus ada expense nggak masuk ya di sini. Expense tuh nggak masuk di sini. Terus yang nggak masuk lagi di sini dividen tuh nggak masuk. Jadi itu angka-angka di post closing trial balance ini akan menjadi saldo awal dari periode berikutnya gitu kan. Ini kan post closing di bulan April, berarti ini bakalan jadi saldo awal di bulan Mei gitu. Nanti jangan lupa ya di bagian teksnya itu pada ledger harus ada tanda checklist. Begitu. Sekian paparan materi video tugas proyek akhir akuntansi keuangan menengah pertama. Saya Marsha Inaya, kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa.